Halo teman-teman mahasiswa semuanya, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Teman-teman semua, hari ini saya akan sedikit memaparkan kepada teman-teman semua mengenai konsep dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Nah, teman-teman, seperti apa yang kalian ketahui bersama-sama, komunikasi itu adalah sebuah proses pertukaran informasi. Di dalam proses pertukaran informasi ini berarti ada hubungan timbal balik, hubungan dua arah di antara satu individu dengan individu yang lainnya, di antara individu dengan kelompok maupun di antara kelompok dengan kelompok apapun itu. Pokoknya komunikasi ini adalah sebuah proses pertukaran informasi yang terjadi dua arah. Perlu teman-teman ketahui bersama pula, pangkal daripada kata komunikasi ini memang diambil dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan di antara dua orang atau lebih. Atau dapat diambil pula dari kata lain, yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kalau kita mengambil benang merah atau garis besar daripada pengertian secara etimologi tersebut, kita dapat memahami bahwa komunikasi itu pasti melibatkan banyak orang. Komunikasi itu pasti melibatkan individu dengan individu. Tidak mungkin terjadi sebuah komunikasi apabila hanya ada satu individu saja. Nah, teman-teman, dalam sosiologi, komunikasi itu dapat berarti pula interaksi, karena di dalam komunikasi tersebut pasti terjadi hubungan timbal balik. Itu pula lah kemudian komunikasi dalam hal ini menjadi penting dibantu melalui pisau analisis sosiologi, sehingga lahirlah kemudian sosiologi komunikasi yang saat ini sedang kita pelajari bersama-sama. Itu berarti teman-teman, komunikasi ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan manusia. Komunikasi ini menjadi prasyarat yang paling penting di dalam kehidupan kebersamaan kemanusiaan ini. Kenapa? Karena rasa-rasanya tanpa komunikasi kehidupan kita akan hampa. Nah, teman-teman, di dalam komunikasi itu ada beberapa unsur-unsur yang sangat penting. Paling minimal komunikasi itu dapat terjadi apabila ada komunikator, ada pesan, dan ada komunikan. Tapi kita akan membedahnya ke dalam beberapa unsur yang juga sangat penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama telah saya sebutkan barusan, bahwa unsur daripada komunikasi yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Artinya, seseorang memiliki pesan untuk disampaikan kepada orang lain, itu disebut sebagai komunikator. Yang kedua, yang tidak kalah penting, tentu ada pesan. Tidak mungkin seseorang dapat menyampaikan suatu hal tanpa ada pesan. Nah, pesan ini adalah intisari daripada komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, ada pula yang disebut sebagai pengkodean. Pengkodean ini adalah mengubah pesan ke dalam simbol-simbol tertentu. Mungkin teman-teman pernah berpengalaman di pramuka, ketika kita berkomunikasi kita membutuhkan simbol-simbol atau sandi Morse ya. Ketika kita sedang berjauhan, kita kan tidak bisa mendengar suara satu sama lain, maka simbol menjadi diperlukan. Nah, itu yang disebut sebagai pengkodean. Atau seseorang yang bekerja di bidang intelijen tentu membutuhkan komunikasi tertentu yang komunikasi tersebut tidak dapat dipahami oleh orang lain selain mereka sendiri. Nah, itu pula adalah disebutnya sebagai pengkodean. Yang keempat, ada media. Media ini dapat kita artikan sebagai saluran. Banyak sekali teman-teman saluran-saluran yang dapat membantu komunikasi kita agar tersampaikan kepada komunikan. Salah satunya kalau kita sedang berjauhan, kita membutuhkan media telekomunikasi, tentu kan kita membutuhkan telepon, kita membutuhkan handphone, kita juga bisa menggunakan media-media lain seperti media sosial sebagai media atau saluran komunikasi kita ketika kita ingin berbicara atau terhubung dengan seseorang di luar batas-batas kemampuan fisik kita. Yang kelima, ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Pesan akan tersampaikan apabila kita memiliki seseorang untuk disampaikan pesannya. Sebuah pesan menjadi cukup berarti apabila ada komunikan dong. Jadi tidak mungkin kan kita seorang komunikator lalu berpesan kepada sebuah tembok. Ya, itu bukan tembok, bukan komunikan.
Komunikan ini kan berarti ada seseorang yang menerima pesan yang kita sampaikan, gitu kan. Nah, lalu yang keenam ada gangguan. Teman-teman, gangguan ini menjadi unsur yang belakangan tidak pernah terlepas di dalam kehidupan komunikasi kita, karena noise ini selalu saja menjadi sesuatu yang menghambat tersampainya sebuah pesan, seperti sinyal gangguan, seperti juga keterbatasan kuota gitu ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, ada umpan balik. Umpan balik ini tentu saja respon atau tanggapan atau jawaban yang diberi oleh komunikan kepada si komunikator. Itulah teman-teman 7 unsur komunikasi yang perlu kalian ketahui. Sedikit lagi teman-teman, saya ingin menyampaikan 3 teori komunikasi yang paling populer, yang paling wajib teman-teman ilmu komunikasi ketahui, dan teman-teman haram hukumnya untuk tidak mengetahui 3 teori komunikasi ini. Yang pertama ada teori model Lasswell. Teori model Lasswell ini ada beberapa unsur yang penting. Yang pertama ada who di sini siapa yang menyampaikan pesan. Di dalam model Lasswell menjadi penting siapa yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada say what, apa yang disampaikan. Lalu yang ketiga ada in which channel, melalui media apa dia menyampaikannya. Yang keempat ada to whom, kepada siapa mereka menyampaikan pesan tersebut. Yang kelima ada with what effect, apa dampak yang diharapkan atau didapatkan daripada komunikasi tersebut. Contohnya teman-teman, untuk memudahkan teman-teman semua, ketika COVID-19 banyak sekali tenaga kesehatan yang berbondong-bondong untuk mensosialisasikan tentang virus corona tersebut kepada masyarakat. Artinya tenaga kesehatan di sini dapat kita lihat sebagai who, lalu say what, apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan itu tentu saja adalah mengenai pengetahuan tentang virus corona. Yang ketiga ada in which channel, melalui media apa. Banyak kan kita menemukan pengetahuan tentang virus corona di media sosial, kita juga bisa menemukannya di selebaran, kita juga bisa mendapatkannya di televisi gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu to whom ini berarti kepada siapa? Tentu saja kepada kita sebagai masyarakat. Dan apa? With what effect? Dampak apa yang diharapkan? Tentu saja dampak yang diharapkan oleh pemerintah atau tenaga kesehatan dalam hal ini pengetahuan tentang virus corona tersebut, sehingga masyarakat bisa terhindar dari serangan virus corona. Teori yang kedua ada teori SOR, stimulus, organize, dan respon. Tidak berbeda jauh sebetulnya dengan model Lasswell. Dalam teorinya SOR ini, pesan, dalam hal ini stimulus, akan diolah oleh penerima, dalam hal ini organize, sebelum menghasilkan respon, sebelum menghasilkan tanggapan, SOR gitu ya. Jadi teman-teman, komunikasi itu ternyata apabila dilihat melalui teori SOR ini, kita sebagai penerima biasanya kan selalu berpikir dulu ya, mengolah dulu informasi-informasi yang kita dapatkan sebelum kita memberikan tanggapan atau respon. Kemampuan kita mengolah, kemampuan si organize ini mengolah stimulus, mengolah pesan, itu juga dilatar belakangi oleh pengetahuan, dilatar belakangi oleh kebudayaan, dilatar belakangi oleh banyak hal. Dalam teori ini menjadi dapat dipahami kenapa setiap orang memiliki respon yang berbeda terhadap informasi yang sama. Nah, kita bisa menganalisisnya menggunakan teori ini, SOR. Teori yang ketiga ada teori SMCR, Source, Message, Channel, dan Receiver. Yang pertama ada source. Source ini dapat kita artikan sebagai sumber. Nah, berarti sumber yang menyampaikan pesan menjadi penting dilihat dalam hal ini. Yang kedua, pesan yang disampaikan atau message. Yang ketiga ada channel, melalui media apa, dan komponen yang keempat ada receiver atau penerima. Sama seperti apa yang telah saya sampaikan pada teori sebelumnya, teori SMCR ini juga menekankan penerima. Dalam hal ini mereka yang menerima pesan itu biasanya dilatar belakangi oleh banyak hal, oleh pengetahuan, oleh latar belakang kebudayaan, oleh latar belakang geografis, dan lain sebagainya ya teman-teman, sehingga menjadi dapat dipahami kenapa sih tanggapan seseorang terhadap informasi yang sama itu kadangkali berbeda. Segitu dulu aja teman-teman
pada sesi pertama ini di konsep dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Nanti kita akan ketemu di sesi yang kedua dengan materi yang lain. Teman-teman, saya harap teman-teman selalu aktif berdiskusi di kolom komentar atau kolom diskusi yang disediakan oleh kampus. Di sana teman-teman dapat membuka pertanyaan, di sana teman-teman dapat membuka diskusi bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Nanti juga saya akan memberikan tanggapan-tanggapan yang diperlukan untuk teman-teman semua. Gitu aja ya teman-teman pertemuan kita. Sampai jumpa.